Shalom teman-teman, selamat datang kembali di ibadah Yud kita pada hari ini. Apakah siap untuk memuji Tuhan bersama-sama? Sebelum kita memuji Tuhan, kita mau sama-sama dulu berdoa. Kita mau sama-sama persiapkan hati kita. Dan kita mau angkat lagu, refnya saja, Ku Berikan Hatiku. Kita sama-sama siapkan hati kita mau berdoa, kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Benar Bapak, jadilah kehendak-Mu di kehidupan kami Tuhan. Kami mau memberikan hati kami mau memberikan jiwa kami semuanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, malam ini kami datang Tuhan. Kami mau sama-sama Tuhan datang mencari hadirat-Mu Tuhan. Kami mau memberikan hati kami kepada-Mu Tuhan. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, sekarang kami bersepakat hati Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa kami, untuk negara kami Tuhan. Tuhan, Kau berkati Indonesia Tuhan. Kau berkati Indonesia Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan pandemi ini akan segera berakhir Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami percaya Tuhan pandemi ini akan segera berakhir. Dan kami bisa beraktivitas kembali secara normal. Kami bisa beribadah kepada-Mu secara offline Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan berikan kesehatan kepada setiap dari kami Tuhan. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit Tuhan, terutama dari segala macam virus Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati kami, Engkau yang menyertai kami Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau siap memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau yang sertai ibadah kami dalam awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Engkau yang beserta kami Tuhan. Kami percaya kami akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Anak-anak Tuhan yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom Yud, malam hari ini kita mau bersuka cita, kita mau masuk ke gerbangnya Tuhan, amin. Amin.
girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan kita, amin. Haleluya. Yesus, kau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami memuji Engkau. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari serukan Yesus. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua
memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memujimu Tuhan. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi ku mau memujimu Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, yes Lord. Ku selalu sembahmu, sebab hanya Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise
Mari kita menyembah Tuhan kita. Mari kita buka suara kita menyembah Tuhan kita. Even when I don't see it, even when I don't feel it, but God, I trust in you. I trust in you, Lord. Menyembah Tuhan kita. Pada malam hari ini kita mau menyembah Tuhan kita yang luar biasa. Kita ada sampai hari ini karena kebaikan Tuhan. Sungguh Dia layak kita sembah. Mari kita buka suara kita menyembah Tuhan kita. Hanya
light in the darkness, my God. That is who you are. That's who you are. That is 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 who you are. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita percaya meskipun kita nggak melihat Tuhan bekerja, tapi kita percaya melalui pujian yang kita nyanyikan, Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan setiap dari kita. So teman-teman, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, bagi kalian yang masih belum tergabung di dalam komunitas kami, yaitu komunitas Komsel, yuk teman-teman, kalian bisa segera hubungi nomor di bawah ini untuk kita sama-sama bisa bersekutu dalam Tuhan, sama-sama bisa belajar firman Tuhan bareng lagi. Dan untuk teman-teman yang mau memberikan persembahan, teman-teman bisa mengirimkan persembahan kalian ke nomor rekening BCA atas nama Rianto. Nomor rekeningnya ada di bawah ini. Dan bukti transfernya teman-teman dapat kirim juga ke nomor WhatsApp di bawah ini. Baik teman-teman, apakah kalian siap untuk sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan? Yang antusias yuk katakan. Atau kalau berikan emot api atau berikan emot apapun yang menunjukkan kalian antusias untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, udah banyak yang memberikan emot-emot dan saya percaya kita siap menerima firman Tuhan. Yuk mari kita sambut pembicara kita pada malam hari ini, Hana Yosanta. Shalom youth, it's good to see you online. Ya walaupun kita masih belum bisa ketemu on-site di gereja, tapi kita tetap mau bersyukur pada Tuhan karena kita masih bisa ketemu online, kita masih bisa ibadah online, kita masih bisa sell online, dan kita masih bisa say hi di kolom live chat. Nah, ingat kita sekarang mau dengarkan firman Tuhan, so I'll give you 5 more seconds untuk say hi ke teman-teman yang lain, oke? 5, 4, 3, 2, 1, oke. Nah, nggak terasa bulan Februari udah deket dari depan mata, dan itu artinya Chinese New Year juga udah deket. Walaupun tahun ini Chinese New Year-nya sedikit banyak akan berbeda dengan Chinese New Year tahun-tahun sebelumnya, tapi kita tetap percaya bahwa perlindungan dan perkenanan Tuhan itu akan selalu ada untuk kita. Oke? Yang setuju boleh katakan amin. Nah, kalau kalian semua belakangan ini ada yang ngerasa, aduh I'm down, nggak semangat lagi, kok sulit banget keadaan belakangan ini. Cheer up, karena you're not alone. Kalian nggak sendirian, Tuhan selalu ada untuk kita. Dia selalu ready untuk dengar tangisan kita, curhatan kita, semuanya, everything. Jadi kalau whenever kalian ngerasa kalian butuh kekuatan, just go to Jesus. Doa kepada Tuhan, oke? Nah, malam ini kita tuh mau belajar dari seorang pemazmur dari Bani Korah yang mendeklarasikan imannya melalui pujian. Oke? Jadi mari kita buka Alkitab kita di Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai 8. Oke, buka Alkitab kita di Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai 8. Oke, you guys ready? Let's read it together. Allah kota benteng kita, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah berkediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Oke, mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih karena baik Tuhan, sungguh terpujilah nama-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan karena anugerah-Mu itu selalu ada bagi kami, anugerah-Mu itu selalu tak berkesudahan. Dan Tuhan, sekarang kami mau dengarkan firman-Mu. Lord, we want to silence ourselves dan mau fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, Bapa Roh Kudus, Engkau berikan kami ketenangan hati supaya kami bisa fokus mendengarkan firman-Mu.
sama seperti Maria yang duduk di kaki Yesus untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami juga mau sama seperti Maria untuk mendengarkan, diam diri dan fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Karena kami percaya malam hari ini Engkau ada sesuatu firman yang baru yang hendak Engkau sampaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, Engkau ajar kami untuk mengerti firman Tuhan. Karena Tuhan, kami tidak hanya mau jadi pendengar firman-Mu, tapi kami juga mau jadi pelaku firman-Mu. Karena firman-Mu itu adalah terang bagi kaki kami, pelita bagi kaki kami, dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau dengarkan firman-Mu, dan kami mau praktekkan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari, supaya nama-Mu boleh dipuji, dimuliakan, ditinggikan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, adalah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Yep. So kita udah baca tadi di Mazmur pasal 46 ayat 1-8 tentang deklarasinya Bani Korah, salah satu pemazmur dari Bani Korah tentang imannya kepada Tuhan. Nah kalau kita baca di Alkitab, kita tuh akan ketemu banyak peristiwa kejadian di mana umat-umat Tuhan waktu mereka ketemu masalah, mereka ketemu masa-masa sulit, mereka ya ada sih yang tegar tengkuk, tapi kita lihat lebih banyak dari umat Tuhan yang memilih untuk memuji Tuhan, memilih untuk beriman pada Tuhan, memilih untuk percaya kepada Tuhan sekalipun keadaannya sulit. Nah, jadi dan kalau kita mau lihat di Mazmur, sebenarnya ada dari sekian banyak Mazmur yang ada tertulis di kitab Mazmur ini, ada satu persamaan, yaitu baik di keadaan susah maupun di keadaan yang senang, para pemazmur mereka fokusnya hanya kepada Tuhan. Mereka memuji Tuhan walaupun mereka lagi keadaan sulit, mereka tetap memilih untuk memuji Tuhan. Kita bisa lihat kalau kalian baca di kitab Mazmur, ada juga bagian-bagian di mana pemazmur itu ngerasa, aduh aku gak mau memuji Tuhan, tapi aku tetap memilih untuk memuji Tuhan. Dan itu membuktikan kalau mereka tahu betul identitas Tuhan dalam hidup mereka tahu betul siapa sih Tuhan itu dalam hidup mereka, dan mereka sadar betul identitas mereka sebagai umat pilihan Allah di dalam Tuhan. Jadi kita sebagai orang-orang percaya, anak-anak muda apalagi, kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus tetap kuat sekalipun kita di tengah masalah. Nah mungkin ada yang bilang, gimana caranya mau kuat di tengah masalah? Orang di tengah masalah biasa udah terlanjur khawatir, udah terlanjur gak tahu mesti gimana. Terus gimana dong caranya untuk tetap kuat di dalam Tuhan? Nah, jadi hari ini kita mau belajar cara-caranya untuk tetap kuat di dalam, sekalipun di dalam masalah. Sudah siap mau mendengarkan caranya? Yang pertama adalah kita supaya bisa kuat di tengah masalah, kita harus percaya kepada Tuhan. Percaya sama Tuhan kalau kita lagi keadaan senang kan gampang ngomongnya. Kalau keadaan lagi susah kan lebih challenging. Tapi kita mau lihat Mazmur pasal 37 ayat 5, 62 ayat 8 dan 115 ayat 11. Di ayat ini saya highlight di 3 ayat ini. Ayat ini tuh mengajarkan kita untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Dan di Amsal pasal 3 ayat 5 juga mengajarkan kita untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan tidak bersandar pada pengertian sendiri. Jadi kalau Alkitab aja udah begitu banyak ayat, pasal dan ayat yang menunjukkan kalau kita harus percaya kepada Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatan sendiri, ya buat apa lagi kita mengandalkan kekuatan sendiri, ya kan? Nah, kalau kita percaya sama Tuhan dengan segenap hati, kita tuh gak akan terpikiran untuk mau mengandalkan kekuatan sendiri. Karena kita udah tahu Tuhan itu siapa, kita udah tahu, kita udah yakin kalau Tuhan itu pasti akan menolong kita dan memberikan kita jalan keluar. Makanya kalau kita udah percaya kepada Tuhan segenap hati, jarang untuk kita terpikir untuk menyelesaikan masalah dengan cara kita sendiri. Almost nggak pernah. Nah, kita lihat Daud dalam kehidupannya tuh sering menghadapi keadaan sulit. Kayak dia dikejar sama Saul, dikejar sama anaknya sendiri, Absalom. Terus bahkan waktu dia berdosa kepada Tuhan. Itu tuh masa-masa sulit dan masa-masa yang dia bisa aja sih milih untuk gak memuji Tuhan. Tapi kita lihat Daud bisa disebut sebagai orang yang berkenan pada Tuhan. A man after God's own heart.
Orang yang berkenan pada Tuhan tuh karena apa? Karena baik keadaan susah atau keadaan senang, yang dia cari pertama itu Tuhan. Nah kalau di Mazmur pasal 18, waktu dia di tengah-tengah kesulitan, waktu dia dikejar-kejar oleh Saul, kita bisa lihat Daud itu memuji Tuhan. Padahal dia lagi dikejar-kejar Saul, tapi dia malah memilih untuk memuji Tuhan. Dia memuji Tuhan ini gini, dia bilang Tuhan itu kekuatannya, Tuhan itu kubu pertahanannya, Tuhan itu bukit batunya, Tuhan itu penyelamatnya, perisainya yang menyelamatkannya dari kejaran musuh. Nah, di sini kita mau highlight hal yang penting. Waktu kita lagi sulit, waktu kita lagi senang nih, kita gampang untuk bilang, I believe in God. Tuhan, kami percaya padamu. Lord, I trust in you. Tapi waktu kita lagi susah, bisa nggak kita belajar dari Daud, jadi punya keputusan yang sama seperti Daud, pilihan yang sama seperti Daud yang mau memilih untuk tetap percaya pada Tuhan. Kalau kalian merasa, aduh kayaknya masih belum deh, kayaknya masih susah deh untuk meninggalkan perasaan-perasaan sendiri. Nah, 1 Petrus pasal 5 ayat 7, Rasul Petrus mengingatkan kita untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus yang memelihara kita. Kalau di terjemahan lain itu artinya diterjemahkannya tuh Tuhan itu peduli pada kita. Kalau Tuhan aja begitu peduli kepada kita, nah Tuhan Yesus sendiri di Matius pasal 6 kan bilang, kalian lihat tuh burung-burung di udara, bunga bakung di ladang. Mereka aja begitu dipelihara sama Tuhan. Mereka indah, mereka dapat makan. Apalagi kita. Jadi kalau tumbuhan, burung di udara, mereka aja dipelihara Tuhan. Nah, kita sebagai umat Tuhan, umat pilihan Tuhan, kita manusia, kita diciptakan sesuai dengan gambarannya Tuhan. Tuhan pasti lebih pelihara kita dong. Jadi untuk apa kita mau khawatir lagi? Serahkan aja setiap kekhawatiran kita kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti akan menolong kita. Karena Tuhan itu peduli pada kita. Oke, emang mungkin bakal ada yang bilang, aduh susah lah, ngomong tuh gampang lah. Oke, pengalaman saya sendiri waktu tahun lalu awal-awal pandemi itu juga waktu di mana saya baru selesai studi teologi di Singapura. Dan waktu itu tuh bingung jujur, karena pandemi udah dimulai, terus pas banget dengan studi selesai, itu artinya setelah kumpul tugas terakhir, the next immediate action itu harus pulang ke Batam. Waktu itu tuh khawatir gini, khawatirnya kenapa? Khawatirnya tuh pulang semua serba online, bisa pelayanan gak ya? Terus gimana ya kerjanya? Kalau semuanya serba online berarti di rumah doang dong. Banyak banget kekhawatiran, banyak banget rasa gak jelas. Tapi puji Tuhan, itu lumayan lama, berbulan-bulan ngerasa kayak gitu. Walaupun berbulan-bulan gitu, di tengah-tengah itu tuh banyak teman-teman yang bilang, hey, cheer up, hey, jangan khawatir. Bahkan orang tua juga sering semangatin, dan bahkan dari khotbah-khotbah yang didengar, setiap Bible plan yang dibaca, itu tentang serahkan semua kekhawatiran pada Tuhan. Dan di situ, I learn to cast all my anxiety. Saya belajar untuk menyerahkan setiap masalah, setiap kekhawatiran itu untuk Tuhan dalam doa. So, if I can do that, you can do it also. Jadi kalau kita kan sama-sama orang yang percaya pada Tuhan. If I can do that, of course, kalian juga pasti bisa. Asal kalian mau serahkan kekhawatiran kalian sepenuhnya, nggak ditinggal-tinggal lagi, nggak disisa-sisain lagi, semuanya pada Tuhan. Okay? So, kita udah belajar, kita harus percaya kepada Tuhan supaya kita bisa tetap kuat di tengah masalah. The next step, kita harus stay connected, kita harus tetap terhubung sama siapa? Terhubung dengan Tuhan dan gerejanya. Maksudnya apa? Caranya gimana? Mungkin ada yang bilang, aduh aku gimana ya? Aku curhat sama orang aja jarang. Kalau kalian curhat sama orang aja jarang, kalian boleh try curhat sama Tuhan. Curhat sama Tuhan gimana? Doa. Terus
Kalau kalian punya talent untuk tulis lagu, kalian juga bisa curhat sama Tuhan lewat lagu. Tulis lagu, terus nyanyiin. Terus mungkin ada yang bilang, aduh aku sering curhat sama orang lah, aku gak butuh Tuhan lah. Hey, I tell you, curhat sama Tuhan itu lebih aman daripada curhat ke orang loh. Belum tentu orang yang kalian curhatin itu bisa keep your secret. Oke, no offense, tapi keadaan sebetulnya ya seperti itu. So, caranya supaya kita stay connected to God tuh gimana? Baca Alkitab, doa, pujian penyembahan. Kalau kan ngerasa, aduh aku butuh nasihat, tapi aku gak tahu mau cari nasihat ke siapa. Baca Alkitab. Aduh aku mau curhat, tapi aku gak tahu mau curhat ke siapa. Doa. Aduh aku gak tahu lah, aku down kali lah, aku mesti ngapain. Puji Tuhan aja, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dengar lagu, dan dari dengar lagu ikut nyanyi. Nah, terus stay connected to the church maksudnya apa? You and I, kita semua adalah gerejanya Tuhan. We are the church. Di 1 Korintus pasal 3 ayat 16, Paulus bilang ke jemaat di Korintus tuh gini, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jadi maksudnya stay connected with the church itu adalah kita tetap harus stay connected sama teman-teman kita. Artinya kita harus tetap ibadah, kita harus tetap ikut sel. Karena dengan kita stay connected with the church, waktu kita ikut ibadah, waktu kita ikut sel, kita kan dengar firman Tuhan. Nggak cuma dengar firman Tuhan, kita di sel apalagi, kita bisa saling sharing pengalaman kita dengan Tuhan. Dan dari situ kita bisa saling menyemangati, saling menguatkan, dan saling belajar. Jadi di Ibrani pasal 10 ayat 25 juga kita diingetin untuk jangan menjauhkan diri dari ibadah. Karena dari ibadah itu tadi kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling menyemangati, kita bisa saling belajar satu dengan yang lain. Nah, jadi kita udah tahu ya kalau kita mau tetap kuat di tengah masalah, sekalipun di tengah kesulitan, pertama kita harus percaya kepada Tuhan, dan kita harus stay connected kepada Tuhan dan kepada sesama kita, the church. Nah yang ketiga adalah kita harus deklarasikan iman kita. Sama seperti pemazmur dari Bani Korah di Mazmur pasal 46 tadi. Dia mendeklarasikan imannya itu lewat pujian. Deklarasikan iman kita itu bisa dengan banyak cara. Itu tadi, pujian, with praise, dengan doa, dan dengan kesaksian kita ke teman-teman kita, keluarga kita, atau orang-orang yang kita ketemuin. Oke, mungkin kalau ke orang yang kita belum kenal, mereka bakal kaget. But at least kalau kita bisa sharing ke teman-teman kita tentang pengalaman kita dengan Tuhan, itu adalah caranya untuk kita mendeklarasikan iman kita kepada Tuhan. Karena waktu kita lagi sharing, kita juga lagi mengingatkan diri kita sendiri, hey ingat, kamu lagi ngomong apa? Kamu lagi mendeklarasikan iman kan? Jadi waktu kita mendeklarasikan iman kita lewat kata-kata kita juga lagi mengingatkan diri kita sendiri. Come on, remember, ingat, deklarasikan iman. Ingat Tuhan itu penolong, ingat Tuhan itu selalu ada untuk kita. Oke? Jadi firman Tuhan dalam 2 Korintus 12 ayat 9 juga mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak perlu takut atau khawatir karena Tuhan itu kekuatan kita dan justru dalam kelemahan kita kuasa Tuhan itu sempurna. Amin. Nah, di 2 Timotius pasal 1 ayat 7 juga mengingatkan kita bahwa Tuhan itu memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, Tuhan membangkitkan kasih dan ketertiban. Jadi yang Tuhan kasih itu bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. So, kalau Tuhan gak kasih kita roh ketakutan, ya buat apa kita kasih tahu sana sini, aku takut, aku khawatir. Why not kita deklarasikan iman kita and say, I know I'm weak, tapi Tuhan kita itu lebih kuat dari semua hal di dunia ini. Oke? Jadi hari ini ketika kalian di tengah masalah, kita semua di tengah masalah, bisa gak sih kita mendeklarasikan iman kita dan bilang, Tuhan engkaulah
penolongku, Engkaulah gunung batuku, Engkaulah pelindungku, Engkau adalah penolongku di setiap saat. Bisa nggak kita deklarasikan kepada Tuhan dan pada diri kita sendiri, ingetin diri kita sendiri kalau Tuhan itu tempat perlindungan kita, Tuhan itu kekuatan, Tuhan itu penolong, Tuhan itu our ever present help, Tuhan itu our everything. Bisa nggak kita ngomong gitu? I believe waktu kita milih untuk memuji Tuhan, kita bisa deklarasikan itu sama-sama. Oke? Jadi kesimpulan hari ini adalah kita harus benar-benar, yang pertama, supaya kita bisa kuat di dalam masalah atau dalam keadaan apapun, yang pertama, kita harus percaya kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus stay connected, kita harus tetap berhubungan dengan Tuhan dan dengan gerejanya. Yang ketiga, kita harus deklarasikan iman kita. Caranya, baca Alkitab, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, dan yang paling penting, gak berhenti beribadah. Karena waktu kita berhenti beribadah, iman kita ciut. Tapi kalau kita terus beribadah, iman kita akan terus dipompa lagi, dan kita bisa jadi lebih dari pemenang. Amin. Mari kita berdoa. Bapak surga, terima kasih karena Kau baik Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena firman-Mu mengajarkan kami untuk tetap percaya kepadamu, untuk tetap stay connected with you and with your church. Dan yang paling penting untuk mendeklarasikan iman kami bahwa Tuhan sungguh Engkau nyata dalam hidup kami. Sungguh Tuhan Engkau kekuatan bagi kami. Sungguh Tuhan hanya Engkau yang mampu membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Tuhan Yesus, kami sekarang mau berdoa untuk teman-teman kami. And for you guys, kalau kalian hari ini pertama kali dengar firman ini dan kalian merasa tergerak untuk kenal Tuhan ini, I invite you to pray this prayer together. Mengundang kalian untuk doa ini sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mati di kayu salib bagi kami. Tuhan, kami mengaku bahwa kami adalah orang berdosa. Kami membutuhkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Hari ini saya mengaku bahwa Engkaulah Tuhanku. Saya undang Engkau masuk dalam hidupku. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menebus dosaku. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin selama ini lupa untuk percaya kepadamu. Atau sudah mulai jarang membaca Alkitab, jarang memuji Engkau, jarang berdoa. Lord, even myself, I pray for all of us. Kami berdoa untuk kami semua yang ada di sini, di ibadah youth malam ini. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang Roh Kudus, Engkau sendiri yang jadi kekuatan bagi kami. Engkau ajar kami Tuhan untuk terus berpegang kepada iman kepada Engkau. Berpegang pada firman-Mu, berpegang pada iman kami. Bahwa Tuhan Engkau sanggup melakukan segala hal yang tidak mungkin bagi manusia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau deklarasikan iman kami bahwa nothing is impossible. Semuanya mungkin di dalam Engkau. Ketika kami tidak ada jalan, kami mau deklarasikan bahwa Tuhan Engkaulah jalan keluar kami. Ketika kami lemah, kami mau deklarasikan Tuhan bahwa Engkau adalah kekuatan kami. Ketika kami sakit Tuhan, kami mau deklarasikan bahwa Engkaulah penyembuh kami. Engkau akan menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan, kami yakin kami percaya ketika malam hari ini kami renungkan kembali firman-Mu, Engkau akan menjadikan kami lebih kuat. Dan malam hari ini kami akan menjadi berbeda, menjadi anak-anak muda yang lebih impactful for our generation. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, kami serahkan studi kami ke dalam tangan-Mu, kami serahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan dalam apapun yang kami lakukan untuk sama kami melakukan untuk orang lain, sama seperti kami melakukan untuk Engkau. Dan kami mau berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan syukur, haleluya. Amin. Oke guys, kita sudah sampai di akhir ibadah kita. So sebelum kalian keluar dari YouTube ini, why not I pray benediction prayer for you. Mari kita angkat tangan kita.
Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kalian semua dari sekarang sampai selamanya. Amen and amen. Ku